Awas, awas. Aduh. Sakit nih. Aku juga sakit nih. Ngapain sih Joni jalan pakai kardus di kepala? Iya, kenapa John? Kok kepalamu ditutup pakai kardus? Apa karena Joni belum mandi ya? Masa kalian tak tahu? Sekarang kan lagi ada virus corona di mana-mana. Tentu tahu dong. Lalu, apa hubungannya dengan kardus yang menutupi kepalamu, John? Kardus ini untuk melindungi diriku lah, supaya aku tidak tertular virus. Gitu loh. Oh, gitu ya John. Kalau kalian mau, di rumahku masih banyak kardus. Nanti aku bagi Aku mau dong deh. kardusnya. Ya ampun, Joni, Tina, bukan begitu caranya. Iya, bagaimana caranya Sasa? Nih, Sasa kasih tahu ya. Dengarkan baik-baik. Cara melindungi diri kita dari penularan virus corona adalah 1. Memakai masker saat keluar dari rumah. 2. Rajin mencuci tangan. 3. Jaga jarak. 4. Hindari memegang mulut, hidung, ataupun mata sebelum mencuci tangan. 5. Selalu ingat minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. 6. Nah, ini yang paling penting nih. Selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang senantiasa melindungi kita dari bahaya apapun juga. Oh, begitu ya. Oh, sekarang aku mengerti lah. Bye-bye, Mau bye-bye. kemana John? Hehehe, mau ambil masker dulu lah. Joni, jangan lupa ya, nanti ikutan ibadah sekolah minggu GKI Sunter. Bye-bye semuanya. Oke Sasa, bye-bye. Shalom adik-adik, kembali kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Sunter. Senang loh bisa ketemu dengan kalian semua walaupun dalam online juga ya. Hari ini kita bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, berikan kami hati yang fokus, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan karena hari ini kita bersuka cita. Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau bergerak ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
adik-adik, di masa COVID seperti sekarang ini, mungkin di antara kalian banyak yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Bimbel secara online, sekolah secara online, bahkan ibadah sekolah minggu pun secara online. Dan kita juga tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke mall karena takut terkena virus corona. Kita menjadi jenuh, menjadi bosan karena harus menghabiskan sepanjang hari hanya di rumah saja. Nah, adik-adik, kadang-kadang di antara kita bertanya, Allah sebenarnya ada di mana? Kok sepertinya Allah tidak ada bersama-sama dengan kita di sini? Nah, adik-adik, setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi memang membuat kita menjadi lemah. Tetapi satu hal yang harus kalian ingat, firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Allah selalu berada bersama-sama dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, seperti di dalam Alkitab di Imamat 26 ayat 12, Tuhan mengatakan, "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku." Nah, adik-adik harus percaya, harus beriman bahwa Tuhan berada bersama-sama kita. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita tahu Tuhan berada bersama-sama dengan kita? Yaitu dengan cara membaca firman-Nya di Alkitab dan juga berdoa memuji Tuhan. Maka adik-adik bisa merasakan kehadiran Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kita. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi Tuhan Allah besar di tengah kita. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitab kalian ya. Ben, ayo cepet Ben, kita udah telat nih. Kamu lihat tuh, sana tuh orang udah pada banyak ngumpul itu. Ayo cepet. Ya James, tadi mama saya bilang saya harus bawa makanan supaya nanti kalau waktu kita pergi itu kita nggak kelaparan. Siapa tahu nanti kita pulangnya agak malam jadi kita nggak kelaparan. Ya udah deh, yuk kita jalan yuk. Ayo. Tapi ngomong-ngomong, kita mau lihat siapa ya? Mau ketemu siapa ya? Loh kan kemarin saya udah kasih tahu kamu. Kita mau ketemu satu orang namanya Yesus. Dia itu bisa melakukan banyak mujizat, dia itu bisa menyembuhkan orang sakit. Udah dah pokoknya ikut aja deh kamu deh. Nanti kita lihat sama-sama di sana. Ya udah kita jalan ke sana yuk. Ayo kita jalan ya ke sana ya. Tapi kayaknya kalau jalan nggak bisa deh, harus lari deh. Ayo kita lari ke sana ya, supaya sampai di sana itu paling tidak kita bisa paling depan tuh, bisa lihat Yesus itu seperti apa. Oke, ayo deh, ayo kita lari ya ke sana.
Akhirnya mereka lari ke sana. Sampai ke sana mereka melihat begitu banyak orang, mereka bingung nih. Kemudian si Ben tanya sama James, James, itu orang segitu banyak, itu gimana caranya bisa sampai melihat Yesus yang di tengah-tengah itu loh? Gimana caranya? Iya ya. Makanya tadi kan saya suruh kamu cepet-cepet gitu. Sekarang orang udah banyak. Ya udahlah. Yang udah terjadi udah. Sekarang gini aja. Kamu ikut saya deh, ya. Kita terobos itu orang banyak itu kita terobos. Kemudian kita usahakan, karena kan umur kamu kan 11 sama saya sama tuh. Jadi kita badannya kan masih belum terlalu besar. Jadi kita nyelip aja di antara sela-sela itu supaya kita bisa maju sampai ke depan tuh. Di depan itu kita lihat Yesus ya. Udah, yuk ya, kita jalan ya. Yuk. Oke, mari kita jalan. Nah, waktu sambil mereka berjalan, si James bilang, permisi, air panas. Wah, orang semua pada minggir semua. Terus sampai ke tengah, belum sampai ke tengah, mereka udah kecapean. Waduh, terus si Ben bilang gini sama James, James, itu kayaknya orangnya masih banyak, itu gimana cara masih maju lagi? Ya udah, makanya kamu ikut saya aja. Tapi kok kamu bilang air panas sih? Ya, supaya orang-orangnya itu minggir. Tapi kan nggak benar gitu. Emang kamu bawa air panas? Enggak sih. Ya udah, jangan pakai cara gitu deh. Pelan-pelan deh kita maju deh, nggak apa-apa deh. Ini coba nih masih belum terlalu gelap nih, masih siang gitu. Ya yang penting kita lihat Yesus itu seperti apalah orangnya. Oke? Ya udahlah, yuk kita jalan lagi deh. Ya udah, akhirnya mereka jalan dah. Si James pegangin si Ben tuh. Si Ben memang agak lemah ya. Si James pegangin si Ben. Terus si James bilang, ayo permisi, bukan air panas. Akhirnya mereka maju ke depan sampai. Terus Ben bilang, loh, gimana sih? Kamu tadi bilang jangan pakai air panas lagi. Ya kan saya bilang bukan air panas. Ya udah, kita nggak usah debat itu lagi. Sebentar lagi, kamu lihat kayak itu, tuh di sebelah sana itu kelihatannya itu udah mulai kelihatan tuh ada kayak ada mungkin itu Yesus itu. Ayo kita jalan lagi ke sana. Akhirnya mereka jalan, mereka terobos dan sampai pada tempat di mana ada orang yang disembuhkan sama Yesus. Orang buta ya, dipegang matanya, kemudian dia sembuh. Kemudian James sama si Ben itu lihat, wah, ini pasti Yesus yang kita dengar bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit. Pasti dia ini orangnya nih. Ayo kita lihat apa yang dia lakukan, yuk. Wah, sepanjang siang hari, mulai panas hari, mereka ikuti terus. Yesus ke kiri, mereka ke kiri, Yesus ke kanan, mereka ke kanan. Dan Yesus itu selalu bersama murid-muridnya. Dan murid-muridnya selalu ikutin Yesus juga. Dan orang begitu banyak ingin melihat Yesus. Kenapa? Karena orang itu ada yang kakinya sakit, yang meminta disembuhkan sama Yesus. Ada yang tuli, tidak bisa mendengar, juga minta. Jadi begitu banyak orang untuk berdesak-desakan, sehingga Yesus itu menyembuhkan mereka itu satu persatu. Nah, matahari mulai kelihatan tenggelam dan sudah mulai malam. Tapi si James sama si Ben itu masih terus saja ikuti Yesus untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Sampai suatu saat mereka sudah mulai lapar. James bilang, Ben, aku lapar nih. Kamu bawa apa? Udahlah, nanti aja deh. Kita lihat dulu ini Yesus mau lakukan apa. Saya sebenarnya juga lapar. Udah, nanti kita lihat dulu, lapar, tahan dulu deh ya. Nah, pada waktu mereka ngomong begitu, terus mereka mendengar Yesus bicara sama muridnya. Yesus bilang gini, Filipus, sini kamu. Kamu beri mereka makan. Filipus bilang, hah? Apa? Kamu beri mereka makan. Mereka itu sudah lapar semuanya. Kasih mereka makan. Filipus bilang, ini orang begitu banyak, beli makanan di mana?
Di sini tuh nggak ada bread talk, nggak ada McD, nggak ada toko apa-apa, nggak ada. Ini ada padang rumput. Mau beli di mana? Yang pertama, yang kedua, mana kita nggak punya uang segitu banyak, mana ada kita? Tuhan Yesus bilang, kamu ada apa? Kemudian pada waktu Tuhan Yesus bilang begitu, si Ben bilang, saya ada bawa makanan. Si James bilang, kamu bawa makanan apa? Iya sih, tadi saya bawa dari rumah sih. Mama saya titipin kasih saya makanan si roti sih. Tapi rotinya 5 roti gini. Sama mama saya kasih saya ikan 2. Tapi ya udah, saya serahkan ke Tuhan Yesus, ke Yesus lah ya. Dia adalah Tuhan, mungkin dia bisa bantu tuh. Ben, kamu jangan main-main, Ben. Ini kamu 5 roti 2 ikan, mana cukup? Ya nggak apa-apa lah, saya kasih aja. Saya nggak tahu nih jadi gimana. Ya mungkin buat Tuhan Yesus saya yang paling lapar kali. Kan dia yang paling banyak menyembuhkan orang, mungkin dia yang paling lapar. Buat dia dulu deh ya. Nggak tahu deh, pokoknya saya serahkan ke dia deh. Maka Ben menyerahkan ini kepada Andreas, tuh nama murid Tuhan Yesus namanya Andreas, diserahkan. Kemudian diserahkan, sesudah diserahkan, Andreas bawa itu 5 roti sama 2 ikan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima itu. Nah, adik-adik tahu semuanya ya, bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur ya atas 5 roti ini sama 2 ikan ini. Tuhan Yesus angkat ini, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Kemudian Tuhan Yesus mulai memecahkan rotinya, ya, buka rotinya, buka ikannya, kemudian Tuhan Yesus mulai memecahkan rotinya. Dan di sana ada keranjang-keranjang yang kosong. Akhirnya Tuhan Yesus pecahkan dan keranjangnya itu mulai penuh sama roti. Pecahkan lagi, rotinya nggak habis-habis tuh. Dan Tuhan Yesus bilang, ayo sekarang kamu bagikan ke semua orang di sini supaya mereka bisa makan. Dan murid-muridnya angkat itu bakul-bakulnya, angkat semuanya, dibagi semuanya. Wah, orang-orang pada senang. Dan murid-murid bilang, semuanya duduk ya, semua pasti kebagian, duduk semuanya supaya gampang dibaginya. Semua dibagikan, buat roti atau ikan, terus mereka makan. Mereka sangat lapar sekali karena sudah seharian mereka mengikut Tuhan tidak makan. Sesudah mereka makan selesai kenyang, apa yang terjadi adik-adik? Masih ada sisa. Tuhan Yesus bilang, kumpulkan sisanya, jangan dibuang. Kumpulkan sisanya. Sisanya 12 bakul. 12 keranjang penuh. Dan orang-orang semua udah kenyang. Masih mau makan nggak? Udah nggak mau, udah kenyang. Jadi akhirnya udah dikumpulkan 12 keranjang. Dan pada waktu itu, James sama Ben itu sama-sama melihat kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah makan dan mereka melihat. Terus di pikiran mereka itu banyak hal yang mereka pikirkan. Terus James bilang gini, Ben, saya punya ide. Ben! Ya kenapa James? Kamu dipanggil berapa kali udah kenyang sih? Iya, saya lagi mikir sesuatu sih. Saya punya ide nih Ben. Apa ide kamu? Kita undang Tuhan Yesus ke rumah kamu. Habis itu kita minta dia melakukan bagi roti lagi. Terus kita tempel di rumah kamu di atasnya itu toko roti. Jadi kamu nanti jadi banyak dapat uang jajan, kamu jadi bisa jadi kaya raya. Lihat aja orang segitu banyak itu, semuanya makan masih sisa. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masuk ke rumah kamu, terus kamu buka toko roti, apa yang terjadi? James, kok kamu pikirnya gitu sih James? Emang kamu pikir gimana Ben? Enggak sih, saya cuma pikir Tuhan Yesus peduli sekali ya sama kita ya. Kenapa ya? Dia nggak suruh orang pulang aja ya lebih gampang. Masing-masing cari makanan aja.
Ngapain susah-susah? Oh, saya tahu kenapa kamu pikir gitu, Ben. Karena Tuhan Yesus pakai roti kamu sama ikan kamu, makanya kamu pikir enggak begitu. Enggak sih, soalnya kan saya juga makan. Ya, saya sangat kagum sama Tuhan Yesus sih. Dia begitu peduli sama orang-orang. Kamu lihat di sini ya, kamu lihat itu. Orang-orang itu, kalau kamu hitung itu, semalaman pun kamu mungkin nggak habis-habis tuh hitungnya itu. Nggak tahu gimana cara hitungnya itu. Ada anak kecilnya juga macam-macam tuh ya. Maksudnya ada anak kecil yang kecil banget, ada anak yang tengah-tengah seperti kita, terus ada bapak-bapak, ada ibu-ibu tuh gimana tuh segitu banyak itu Tuhan Yesus kasih makan sampai mereka kenyang. Terus sisa lagi. Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka ya. Iya. Ben. Ya James, kenapa James? Ben, kenapa kamu? Kok kamu matanya merah-merah gitu kayak menangis gitu? Enggak sih James. Tadi Tuhan Yesus sempat lihat ke saya sih. Dia senyum ke saya. Dan saya tahu dia panggil nama saya. Jadi kamu kira Tuhan Yesus kenal kamu, Ben? Saya yakin dia kenal saya. Saya lihat mulutnya manggil nama saya Ben. Ayo kita pulang ya. Mari kita pulang aja. Ya. Saya hari ini sangat senang. Saya juga sangat senang. Saya bisa melihat Tuhan Yesus begitu peduli sama kita semua, begitu mengasihi kita. Ayo mari kita pulang. James sama Ben pulang ke rumahnya. Hati mereka sangat senang. Karena mereka tahu Tuhan Yesus begitu peduli sama mereka. Di dalam perjalanan, mereka masih berbincang-bincang. James tanya ke Ben, apa yang kamu pelajari hari ini, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Saya cuma lihat dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus begitu cinta sama orang-orang, gak peduli dia itu anak kecil, orang sakit, orang tua, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus itu, Tuhan begitu peduli mereka. Yang kedua, saya melihat roti saya cuma 5, ikan saya cuma 2. Makan begitu banyak orang. Berarti Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu yang dari yang sedikit bisa membuat banyak sekali. Berarti saya pikir Tuhan Yesus bisa tolong saya juga. Saya di sekolah, kamu tahu James, saya bukan orang yang pintar. Saya bahkan tahun lalu ranking hampir terakhir itu. Saya belajar terus tapi susah pelajarannya. Saya punya kepintaran itu sedikit, tapi hari ini saya belajar. Sedikit bagi saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong saya. Saya punya kepintaran sedikit, atau mungkin kekuatan saya sedikit, tapi Tuhan akan tolong kalau saya datang kepada Dia. Itu yang saya pelajari hari ini, James. Kalau kamu, apa yang kamu pelajari, James? Ya, saya sih, apa yang saya pelajari itu apa yang kamu sampaikan ke saya. Satu, Tuhan Yesus begitu peduli. Yang kedua, Tuhan Yesus bisa menolong kita.
hal yang sedikit yang kita punya itu, dia bisa cukupkan menjadi cukup buat kita semua. Ya, kita sangat diberkati hari ini. Mari kita pulang, kita ceritakan apa yang terjadi hari ini kepada papa dan mama kita, kepada adik kita. Sayang mereka tidak ikut. Kalau mereka ikut, mereka pasti akan sangat senang. Ayo kita pulang. Adik-adik, cerita 5 roti dan 2 ikan, adik-adik mungkin sudah sering dengar. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita semua, apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita, satu yang penting, datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Ben tidak pikir ini 5 roti 2 ikan mau jadi apa. Tidak. James pikirannya seperti itu, tapi Ben tidak. Ben pikir yang penting saya serahkan kepada Tuhan apa yang saya punya. Kepintaran saya cuma sedikit, ya saya serahkan kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya matematika susah. Saya selalu dapat nilainya nggak pernah di atas 80. Tuhan tolong saya lah, supaya saya mengerti lebih banyak. Itu yang adik-adik. Tuhan Yesus begitu peduli kita. Kiranya cerita hari ini juga menguatkan kita. Tidak perlu takut adik-adik. Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, tetap sama. Kita tidak bisa lihat dia, tetapi kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus bilang, yang penting, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kuasa Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik kita percaya kepada Tuhan. Mungkin adik-adik punya banyak hal yang sedang menjadi permasalahan yang dipikirkannya. Atau Rasul tidak tahu apa permasalahannya. Tetapi satu yang tahu, Tuhan Yesus tahu. Yang kedua, Tuhan Yesus membantu kita. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. 5 roti, 2 ikan di tanganmu bisa mencukupkan begitu banyak orang. 5.000 orang, laki-laki. Kalau dijumlah dengan anak-anak sampai perempuan mungkin lebih dari 10.000 orang. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anak-anak Tuhan. Mulai dari kecil mereka mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu peduli dengan setiap permasalahan di dalam kehidupan kami. Bahkan hal jasmani pun Tuhan peduli. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami semua, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus meninggalkan tatahnya, mau menjadi manusia. Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita yang begitu besar kepada kita. Nah, saat ini kita mau menaikkan pujian Jesus is good. Yuk kita semua bangkit berdiri lagi. Dia tinggalkan sorga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus, Engkau baik
adik-adik, akhirnya kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Saatnya kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari-hari yang kami lalui. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami kesehatan, kekuatan, dan selalu melindungi kami. Dan berikan juga kami kepandaian, kepintaran dalam kami belajar. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga orang tua kami, juga lose-lose. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep healthy, keep happy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Terima Down in my heart, I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Berbuah. Atas. Bawah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.